Kita lanjutkan untuk kandungan Al-Baqarah surah ayat yang ke 176. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina Wa in innalladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Ya. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Ya. Kita lanjutkan ke aplikasi Al-Quran Muslimah. Al-Quran Muslimah per kata Al-Baqarah 176. Ya, silakan. Zalika, yang demikian itu, bi anna, karena sesungguhnya Allah nazzala, dia menurunkan alkitab bil haqqi, dengan kebenaran, wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih di dalam atau tentang alkitab lafi tentu dalam shiqaqin perpecahan ba'id yang jauh. Ya. Tafsirnya. Demikian itu, yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti menelan api dan seterusnya, disebabkan oleh karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya berkaitan dengan menurunkan. Maka mereka berselisih padanya, mereka beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian dengan jalan menyembunyikannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, yakni orang-orang Yahudi. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik, yaitu tentang Al-Quran. Sebagian mengatakannya sebagai syair, yang lain sihir, dan sebagiannya lagi sebagai tenung, atau berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Ya, langsung dikuatkan dengan syair inspiratif. Alhamdulillah sudah sampai ke 301 ya. Syair yang ke 301. Al-Baqarah 176. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mereka mendapatkan siksaan karena mengingkari kebenaran atas kitab yang diturunkan kepada Nabi Rasul pilihan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ini masa dekatan dengan ayat 175.
menyatakan bahwa mereka mendapatkan azab di dalam neraka karena mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kan kitab itu ada Injil, ada Taurat, dan ada Zabur. Ya. Orang-orang yang lemah imannya, bahkan meragukan adanya kitab-kitab yang sebenarnya diturunkan oleh Allah kepada para nabi, maka cenderung mereka mengingkari. Memang kemantapan itu dari keyakinan, Bu ya. Keyakinan itu tumbuh dari keimanan. Kepercayaan bahwa kitab-kitab itu memang benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengingkari kitab-kitab itu karena akan bernasib sama siapapun. Ya. Yang namanya kebenaran hakiki diingkari, ya pasti akan menerima suatu hukuman yang sangat berat di akhirat nanti. Nah, ini jauh-jauh hari kita diingatkan oleh Allah Ta'ala sebelum kita menghadapi hari yang sangat gawat itu. Ya, di mana banyak orang diazab di dalam neraka karena mereka mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, baik yang ada di Al-Quran ini bagi umat Nabi Muhammad atau kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat bagi umatnya Nabi Musa, kitab Injil bagi umatnya Nabi Isa, dan kitab Zabur bagi umatnya Nabi Daud alaihis salam. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan satu pencerahan kepada kita agar kita bisa menjadikan Quran ini sebagai imam kita, Bu ya, panduan hidup kita, petunjuk jalan keselamatan abadi hakiki dari dunia sampai akhirat. Di sana nanti kita akan dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Dalam kitab yang diturunkan berisi tentang pengajaran, ada perintah dan larangan, halal dan haram diterangkan. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Seluruh kitab-kitab itu berisi ada perintah, ada larangan, pasti. Ada halal, ada haram. Ya, tujuannya apa? Supaya manusia itu bisa selektif dalam memilah. Ya, dijelaskan, oh ini yang halal, kerjakan, lakukan, atau makan. Oh ini yang haram, tinggalkan, jauhi. Ya, kepengen aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Itulah terhadap hal yang haram, Bu. Kepengen aja jangan ya. Ya, apalagi kita melakukannya. Kan awalnya kan kepengen. Ya, kalau kepengen yang halal bagus. Kalau kepengen yang haram coba. Sampai rasanya mau kebelat itu. Ya. Bagaimanapun enaknya itu ya yang haram, kalau dilarang haram, maka kita wajib meninggalkannya, wajib menjauhinya. Itu menunjukkan apa, Bu? Ketaatan dan kepatuhan kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang dilarang itu enak, Bu. Yang diperintah malah nggak enak, begitu. Umpama nih, kita sholat, kadang ada perasaan gak enak. Berat, rasanya mungkin ngantuk, lelah, capek ya, Bu ya. Tapi kalau kita perturutkan ini, tidur enak, ya. Ya, bagi orang yang memang gak peduli terhadap ajaran agamanya, yang enak itu ya gak sholat, tidur aja, ya, ngobrol aja, begadang, gak usah sholat, gak usah ibadah. Itu, Bu ya. Bagi orang yang memang malas ya, enggan ya terhadap
hukum-hukum Allah ya yang enak itu. Nggak enak kalau disuruh sholat, Bu, malah marah dia. Ganggu aja nih. Lagi anak-anak tidur, kok gue dibangunin? Katanya begitu ya. Iya. Ya, jadi itulah banyak ujian di atas muka bumi ini ya, dibuat rasa berat sesuatu yang diperintahkan. Ya, Bu ya. Ya. Dibuat rasa enak sesuatu yang dilarang. Itu memang ujiannya di situ. Ya. Tapi yakinlah, Bu, sesuatu yang dilarang itu awalnya manis. Awalnya, Bu ya. Lama-lama ujungnya pahit. Nikmatnya sesaat, deritanya seumur hidup. Bahkan sampai akhirat. Kebenaran, kebaikan, awalnya pahit. Tapi akhirnya manis. Pilih mana, Bu? Mau awalnya pahit tapi ujungnya manis selama-lamanya, atau awalnya manis tapi menderita seumur hidup? Mana? Pilih mana? Pahit. Pahit nggak apa-apa. Tapi ujungnya kita bahagia. Sama tuh orang berzina tuh, Bu. Manis dia. Enak sesaat. Tapi apa yang terjadi, Bu? Kalau perempuannya hamil, coba. Apa terjadi, Bu, kalau perempuannya hamil? Menderita kan? Perkara. Bikin susah sendiri. Orang korupsi nih gila-gilaan, Bu. Ratusan juta, miliaran. Enak, Bu, awalnya. Tapi begitu ketangkep KPK, diadili, apa terjadi, Bu? Pahit. Bisa masuk penjara atau dihukum mati. Ya, Bu ya. Jadi kita nggak usah deh ingin melakukan hal-hal yang dilarang. Karena awalnya manis, tapi akhirnya pahit. Nggak apa-apa kita melakukan perintah. Awalnya pahit, tapi akhirnya manis. Ya, Bu ya? Betul, Bu ya? Iya, itu yang kita pilih. Ya jelas dalam Al-Quran itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Ada perintah, ada larangan. Ada halal, ada haram. Ada baik, ada tinggal pilih. Kan kita diberi akal, apalagi udah sekolah. Akalnya mainkan dong. Oh iya, ini kalau saya lakukan ini, akibatnya ini. Nggak usah. Nggak jadi gitu, Bu. Jadi kalau untuk keburukan dipikir dulu, Bu. Dipikir dulu. Jangan sampai sembrono kita. Kan ujungnya kita yang menyesal. Nama kita hancur, ya, Bu ya. Kita kena kasus. Kan repot itu. Tapi untuk kebaikan, Ibu jangan berpikir emang udah kewajiban. Ini datang waktu sholat nih. Mikir, sholat nggak ya? Nanti dulu. Kalau ragu gitu, pasti sholatnya terlambat. Bahkan tertinggal. Kita punya duit banyak nih, Bu. Zakat nggak ya? Sedekah nggak ya? Dimainkan sama setan. Nggak usah sedekah, zakat. Sayang itu duit. Kalau sedekahin kan kurang dong. Nggak jadi. Jadi kalau memang sudah waktunya zakat, sedekah, ada kelebihan, ya kita keluarkan. Jangan ditunda. Kalau ditunda-tunda, setan masuk ke situ. Mengiming-imingi sesuatu yang dianggap baik, padahal itu adalah buruk. Itulah kerjaan setan, membolak-balikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan berikutnya. Di antara sikap kenyataan, mereka menerima sebagian atau menolak sebagian dengan berbagai macam alasan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ini kan di masyarakat tipe-tipe manusia tuh berbagai rupa, Bu ya. Ada yang menerima kebenaran sebagiannya, separuhnya tidak dilaksanakan. Ya tergantung, kalau nggak enak ya ditinggalkan. Kalau enak dikerjakan. Itu. Tipe-tipe manusia kan ada yang menerima kebenaran sebagian, ya. Ada yang menolak kebenaran sebagian, ya. Atau ada yang menerima larangan sebagian,
atau yang menolak larangan sebagian. Yang paling parah, iya, nolak semuanya, itu udah hati batu ya. Tipe-tipe manusia seperti itu, Bu. Nah, kalau terhadap hal kebenaran nggak boleh ditolak. Kalau ditolak kayak gini nasibnya sama, Bu. Nggak jauh beda dengan yang pertama, yang parah itu. Menolak seluruhnya. Sebagian kebenaran aja nggak boleh kita tolak. Apalagi seluruhnya, lebih parah lagi tuh. Tetap ujungnya diazab nanti, Bu. Ya. Sama nih. Orang adanya yakin kepada Allah, yakin, Bu. Yakin adanya Allah, yakin. Tapi sisi lain yakin juga terhadap dukun. Terhadap jimat, neraka juga tuh, Bu. Kalau kita tahu tuh kebenaran, terima 100%. Jangan dibagi-bagi. Saya terima 50%. Saya tolak 50%. Nggak boleh kayak gitu, Bu. Contohnya kita Quran ini. 100% dari Allah, terima semuanya. Yakini ini adalah firman Allah. Jangan diterima separuh, kemudian dibuang separuh. Kenapa, Bu? Alasannya macam-macam, Bu. Ya, sibuk lah, susah lah, nggak bisa lah, nggak mampu lah. Kita jangan pakai alasan, Bu. Sami'ana. Sami'ana. Nah, kita dengar dan kita patuhi, itu kalau kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan Quran. Jangan ragu dengan Islam ini. Terima 100%. Jangan dibagi-bagi, Bu ya. Enggak boleh dibagi-bagi. Ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi-bagi, menerima sebagian, menolak sebagian, itu sama nasib kita. Nanti akan dihukum di akhirat di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjutkan, Bu. Ya. Mereka berselisih. Mereka berselisih tentang Quran. Mereka berselisih tentang Quran. Ayo. Mereka berselisih tentang Quran. Menyebut Quran sembarangan. Nah, terus? Bagai sihir yang menyesatkan, atau syair dan perdukunan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini tipe manusia paling parah, Bu. Ya. Mereka berselisih, ya. Mereka adu mulut. Ya. Setelah diterangkan ini Quran untuk petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita agar kita selamat dunia akhirat. Tapi mereka malah menolaknya, ya, berselisih, ya. Bahkan menganggap Quran ini sebagai sihir atau syair atau perdukunan. Itu mah bacaan mantra dukun itu katanya. Ini parah banget, Bu ya. Dan menolak habis-habisan ini. Ya. Ini udah benar-benar setan ya. Kalau menganggap Quran itu sihir. Ini udah hatinya udah paling batu ya. Sihir, syair, apalagi? Ya. Perdukunan. Nah, ya. Itu tipe manusia paling parah, Bu. Memang ada manusia seperti itu, menolak Quran, ya. Bukan menganggap sebagai firman Allah. Bahkan dikatakan itu sihir. Bahkan disebutkan ada yang berani ini mengatakan ayat-ayat setan itu yang Salman Rushdie. Ya, kemarin kan habis di tikam tuh di Amerika. Kan dia ngumpet di Amerika. Orang mana buat dia? Orang India kalau nggak salah. Kalau nggak salah orang India. Dia ngumpet. Sembunyi kan. Disangkanya ama di sana, tinggal di Amerika. Jadi ditikam tuh. Kenapa? Karena dalam pendapatnya mengatakan Quran itu adalah ayat-ayat setan. Yang marahlah kita. Ya, itu kenapa, Bu? Itu karena betapa kerasnya hatinya.
Tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Ini tipe manusia paling parah. Tipe manusia paling parah. Lanjut Bu. Terakhir barangkali ya. Terakhir ini. Akhirnya dalam keadaan mereka jauh dari kebenaran, senantiasa dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah ini akibat paling parah karena memang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima bimbingan dari Al-Quran, tidak mau melihat petunjuk-petunjuk Quran. Hanya mereka masuk dalam lubang-lubang kesesatan. Ya, lubang-lubang keburukan. Ya, lubang-lubang kejahatan. Kolaborasi dengan setan. Perselisih terus, berantem terus Bu kerjanya. Ya. Jadi jangan kira tuh orang-orang yang sesama sesat itu aman, enggak Bu. Mereka juga berantem di sana. Mereka memperebutkan itu dan ini. Bersisi berantem, baku hantam di antara mereka. Karena enggak ada rahmat Allah dalam hatinya. Orang yang enggak ada rahmat Allah pasti akan gelisah Bu. Hantam-hantaman. Lihat dulu zaman jahiliyah Bu, sebelum Islam datang. Setiap hari perang Bu antar suku ini, antar suku itu. Karena belum ada petunjuk Quran. Tapi begitu ada petunjuk Quran, mereka dipersatukan oleh Nabi sehingga menjadi damai, aman, Mekah dan Madinah. Tapi bagi orang-orang yang menolak, ya, itu adalah azab baginya. Ya. Kan nggak mungkin Bu orang yang dalam keburukan dia hidupnya enak, nggak mungkin. Kalau dia buruk, cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bersikapnya, pasti tidak akan ada suatu ketenangan dalam. Kalau kita nggak tenang di hati kita, bagaimana kita berpikir yang lurus kan? Akhirnya marah terus. Ibu ya, emosi terus kan dari hati yang tenang. Kalau hatinya tenang kan kita bisa berpikir yang waras. Tapi kalau hatinya kacau, nggak ada bimbingan Quran, semau-maunya, sembarangan katanya, maka nggak mungkin ada rahmat Allah di situ. Kalau nggak ada rahmat Allah, yang ada apa Bu? Gelap gulita. Tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang bermanfaat untuk orang lain. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kita. Jangan sampai kita mengikuti watak-watak para pembangkang-pembangkang ini, karena ujung-ujungnya kita sesat di dunia, kemudian kita celaka di akhirat. Ini suatu peringatan keras bagi kita. Mari kita sama-sama hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sehingga hidup kita aman, lancar, tertib, selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.